kamathalil kalbi. Kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi mohon maaf Pak, Allah muliakan kita bukan dengan pangkat dan jabatan. Allah muliakan kita bukan dengan harta dan kekayaan. Allah muliakan kita bukan dengan ketampanan dan kekuatan. Allah memuliakan kita seberapa jauh kita memahamkan Al-Quran. Di sini letak kemuliaan kita. Namun apa kata Allah? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Mereka tahu Al-Quran ini benar. Tetapi kalau Al-Quran diterapkan, banyak orang benci. Kalau kita amalkan Al-Quran, banyak orang benci. Betul enggak Pak? Betul enggak? Kita yakin enggak Quran ini isinya benar enggak? Ada yang ragu dengan isi Al-Quran? Ragu tidak? Tetapi kalau kita amalkan Al-Quran, kita amalkan Al-Quran dengan sepenuhnya, orang suka atau benci dengan kita? Hah? Firman Allah kita amalkan, orang benci Pak. Betul enggak? Nah, orang yang begitu kata Allah, dia tahu hal itu benar, hal itu salah. Contoh nih, misalkan bawahan diperintahkan sama atasannya, anak buah buat laporan SPJ, buat angka-angka. Nanti dana bos, misalkan, bahkan di sekolah-sekolah, bahkan Pak Ibu sekalian, dana bos baru datang, laporan dah selesai. Kapan nulisnya? Dana bos baru datang, laporannya sudah selesai, sudah dilaporkan. Kapan ditulisnya laporan itu? Belum datang dananya, laporan dah selesai. Mananya apa? Bagaimana mereka membuat laporan? Akal-akalan. Ya. Pengaspalan jalan. Dengan dana sekian, jalan ini aspalnya akan begini hasilnya. Tetapi apa? Perintah dari atasan, dananya sekian. Sampai kepada orang lapangan, disunat sama komandan, sama pemborongnya misalkan. Yang semestinya dananya 2 miliar menjadi 1 miliar. 1 miliarnya kemana? Dimakan. Hingga akhirnya aspal-aspal itu begitu jadinya. Bawahan itu tahu itu dosa. Itu dosa Pak. Itu haram Pak. Kau jangan macam-macam kau. Kok banyak bicara, kau saya pecat kamu nanti. Hah? Akhirnya apa? Janganlah Pak. Kalau Bapak pecat saya, anak bini saya makan apa Pak? Kalau Bapak pecat saya, rumah dinas saya gimana Pak? Kalau Bapak pecat saya gimana Pak? Pangkat jabatan saya Pak, direndahkan orang saya Pak. Kalau Bapak pecat saya, gimana hari tua saya Pak? Takut sengsara. Diancam sama atasan. Lebih takut kepada atasan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjing orang itu. Itu yang anjing Pak Ibu sekalian. Kasar kaji saya nih Pak. Pak, kasar ya kaji saya ya. Hah? Janganlah Ustaz di masjid bilang-bilang anjing Ustaz. Makanya saya suruh baca tadi si Alif ini Pak. Kerja di Departemen Agama. Kabarnya Departemen Agama ini pula yang paling banyak korupsi. Departemen anjing itu Pak Ibu sekalian. Lambangnya Al-Quran, ikhlas beramal. Munafik. Datang orang minta surat nikah. Orang mau minta surat nikah kan dites dulu baca Quran. Kan Pak? Ada pemuda minta surat nikah, dites baca Quran. Terkentut sekali dia. Merinding dia baca Quran Pak. Nggak bisa kamu ini. Gimana kamu mau nikah? Nggak akan turun nih surat nikah. Allah Pak. Akhirnya apa? Baik juga kau ya. Dikasih surat nikah, padahal tak layak. Kua anjing itu Pak Ibu sekalian.
Kalau ada yang begitu tuh kuah anjing itu. Demi pangkat dan jabatan, demi harta, dia halalkan segala cara. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak ya, ini kaji ini tidak menyinggung siapa-siapa nih Pak. Ya saya nggak tahu di sini ada Pak Kuah, ada Pak siapa, saya nggak tahu. Sini belum ada bocoran sama saya Pak. Kaji ini datar aja nih, mau pejabat, mau siapa, saya nggak takut. Sama Allah saya takut Pak. Ya, nah, mungkin Bapak salah ngundang saya kemari nih kayaknya. Ya. Siapa yang undang Ustadz ini nih? Ustadz anjing ini katanya. Ya. Awak dipancing anjingnya. Yang saya anjingkan itu Pak yang kurang ajar tadi kan. Tahunya dia dosa. Dia tahu dosa. Tahu dia dosa. Tahu dia neraka ujungnya. Tapi tak takut dia kepada Allah. Lebih takut kepada atasannya. Anjing itu. Dapat selesai ngaji kita Pak? Selesai? Saya lihat dah lain tampang-tampang bapak-bapak. Ada tim medis datang nggak sini? Ada dokter sini datang? Kalau bisa ditensi dulu apa-apa nih. Nanti saya takut naik pula tensinya. Pak, negeri kita ini Pak mayoritas Islam terbesar di dunia, betul enggak? Negeri kita ini kaya raya enggak? Betul enggak? Negeri mana yang punya gunung emas? Negeri mana yang punya minyak? Negeri mana yang punya hasil bumi yang kaya? Betul tidak? Bahkan dulu ada lagunya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Apalagi kena? Tongkat dilempar jadi tanaman. Itu lagu Kuswoyo Pak ya. Begitu makmurnya negeri kita dulu Pak. Dulu negeri kita makmur. Sekarang Pak, pertanyaannya mohon maaf ini. Lagi Alif. Biar langsing Alif sedikit ya. Al-Baqarah 278. Coba Alif cari 278. Ini berapa? Ini apa nih? 259. Terus 78. 278. Ya, baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman. Ya, tunggu Pak. Ini yang Allah panggil orang-orang beriman Pak ya. Yang tidak beriman dosa dengar ayat ini, hanya untuk orang beriman saja. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ya, hai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, tunduk patuh dan takutlah kepada Allah, ya, dan hendaklah kamu tinggalkan sisa riba. Transaksi riba Pak, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf. Bak kata orang Minang, kalau adat ya bersesamping-samping kita bertenggang-tenggang rasa. Tapi kalau namanya sarak betilanjang, buka kulit tanpa isi. Bunga bank itu hukumnya riba. Beli motor kredit riba, terlambat kena denda, nggak kebayar, dicabut lagi motornya, riba. Beli rumah pakai kredit riba. Itu kan kalau nggak terbayar Ustaz. Kalau udah bayar kan ya perjanjian kan begitu kan. Beli motor perjanjiannya kalau nggak lunas, kalau terlambat kena denda enggak? Kalau sekian bulan nggak terbayar, ditarik nah motornya. Riba. Minjamkan uang sama orang 1 juta. Nanti mengembalikannya 1.500.000, itu riba. Apa kata Allah? Hai pelaku riba yang dulu belum tahu hukum riba, tinggalkan sisa riba. Kok dulu belum tahu, oke, enggak apa-apa. Sekarang sisa-sisanya tinggalkan, selesaikan, tinggalkan. Jangan hutang riba lagi. Kalau kamu beriman dan bertakwa. Ayat berikutnya.
279. Apa kata Allah? Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Pak, apa kata Allah tadi? Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi Pak, pelaku riba, Allah dan Rasul yang memeranginya Pak. Pelaku riba, Allah dan Rasul yang memeranginya. Berarti Allah perang pakai apa Pak? Pakai tentara enggak? Allah perang pakai tentara enggak? Tentara Allah tuh manusia aja? Hah? Gunung tentara Allah enggak? Laut tentara Allah enggak? Bumi tentara Allah enggak? Angin tentara Allah tidak? Matahari, bulan, bintang, semua tentara Allah. Kun fayakun kata Allah. Hancurkan negeri mereka. Hancur. Apa kata Allah? Jika kamu tidak tinggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah mengumandangkan, Allah dan Rasul mengumandangkan perang kepada pelaku riba. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Negeri kita ini berapa hutang ribanya Pak? Negeri kita yang mayoritas Islam terbesar dunia, berapa hutang riba negeri ini? Hah? Hampir sudah lewat 8.000 triliun hutang riba di negeri ini. Jadi sebenarnya Pak, Indonesia ini udah layak dihancurkan Allah. Indonesia ini sebenarnya Pak. Jadi nggak ada cerita tuh Indonesia harga mati. Nggak ada tuh. Indonesia harga mati, nggak ada. Indonesia pasti mati. Indonesia pasti mati, pasti musnah kalau orang Indonesia tidak meninggalkan riba. Kalau tidak meninggalkan riba, ini janji Allah Pak. Pak, ini firman Allah, makanya saya berani bicarakan ini firman Allah. Salah saya? Salah saya? Allah dan Rasul yang memerangi orang-orang pelaku riba. Jadi sebenarnya Pak, mohon maaf Pak, negeri kita ini sudah layak dibenam sama Allah ini. Membangun negeri dengan hutang riba, bangga. Menjadi pegawai negeri pakai hutang riba, bangga. Mau pekerja sakit sogok menyogok, bangga. Itulah perilaku anjing kata Allah. Ini ceramah saya direkam ini kan. Kalau saya dikatakan melanggar hukum, di mana saya melanggar hukumnya? Ini Quran yang saya bacakan ini. Hanya saja tidak banyak ustadz berani ceramah begini. Ya, tidak banyak yang berani ceramah. Nanti kena undang-undang ini, undang-undang itu. Ya. Mohon maaf Pak. Saya berani ceramah ini karena apa? Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam enggak? Islam enggak? Wakil presidennya Islam enggak? Menteri-menterinya mayoritas Islam enggak? Aparat-aparatnya Islam enggak? Hah? Rakyatnya Islam enggak? Pertanyaannya, adakah orang Indonesia ini takut kepada Allah? Adakah kita orang Indonesia takut kepada Allah dengan janji Allah ini tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Di awal ayat tadi saya sampaikan, kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini menustakan ayat-ayat Allah, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Ini firman Allah Pak. Jadi musibah bencana tidak ada kaitan dengan proses alam, tidak ada kaitan dengan musim hujan, tidak ada kaitan kita berada di patahan bumi, tidak. Bencana musibah itu murni karena Allah murka kepada kita.
Hanya saja karena masih ada orang yang berzikir di masjid, masih ada orang yang berdoa di masjid, masih ada segelintir orang yang memakmurkan masjid, Allah tahan azab itu. Allah tahan azab itu, Pak. Allah tahan. Nah, kembali kepada hadis yang saya sampaikan tadi. Kalaulah di kampung ini, di dusun ini, di desa ini banyak laki-laki muslim yang malas datang ke masjid terutama waktu subuh dan isya, maka berarti warga di desa ini banyak orang munafik. Banyak orang munafiknya warga desa ini, Pak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah. Dan aku ingin, kata Rasulullah, dikumandangkan azan, dikumandangkan qomat, dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila ku dapati ada laki-laki sehat balik berakal masih berada di rumah, maka akan aku bakar rumah mereka. Pernah dengar hadis ini, Pak? Dibakar Rasulullah. Kalau ada laki-laki di rumah, qomat sudah dikumandangkan, ada juga laki-laki di rumah, ayahnya rajin ke masjid, ayahnya berangkat ke masjid, mertuanya berangkat ke masjid, menantunya nggak ke masjid, anak laki-lakinya nggak ke masjid, layak dibakar rumah itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, benarkah kita beriman kepada Allah? Apakah beriman kita hanya sekedar memanjangkan janggut, menghitamkan jidat, bolak-balik pergi umroh, bolak-balik pergi haji, tunggang-tungging sholat, zikir baca Quran, tapi kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang benar, mengajak kepada yang kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Sudah kita kerjakan belum? Mohon maaf, kalau pemerintah berhutang riba itu mungkar tidak? Penguasa berhutang riba mungkar tidak? Tugas siapa mengingatkan? Tugas siapa mengingatkan? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, rubah dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, benci dalam hati. Dan benci dalam hati itu tanda selemah-lemahnya iman. Maknanya, Pak, iman kita sangat lemah. Tidak berani mengecek. Takut mengecek. Maka iman itu akan hilang. Pak Ibu sekalian, saya katakan tadi, kalau kajian benar disampaikan, Pak, yang saya sampaikan dari Al-Quran enggak, Pak? Yang saya sampaikan dari Al-Quran enggak? Pertanyaannya, ada enggak yang benci? Ada enggak yang benci? Banyak. Nah, sudah ini tengok aja, Pak. Sudah ini masih bisa enggak saya ceramah sudah ini di mana-mana? Ya? Atau saya masuk asrama sudah ini. Nah, itu tandanya. Ya? Yang saya sampaikan Al-Quran, firman Allah. Tapi dari segelintir orang disebut apa? Provokasi, ujaran kebencian, menghasung orang, ya. Aduh. Jangankan saya, Pak, saya siapalah? Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Nabi Ibrahim dibakar sama orang kampungnya, Pak. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, penguasa zalim. Nabi Isa digantung sama kaumnya, mau disalib. Nabi Muhammad SAW mau dibunuh. Bahkan apaknya mengupah orang untuk membunuh Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad lari dari kampungnya. Hijrah dari Makkah ke Madinah, Pak. Dakwah 13 tahun di kampungnya. Orang kampungnya tidak banyak dengar kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang gila. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Nabi Muhammad mau ditangkap. Nabi Muhammad mau dipenjara. Nabi Muhammad mau dibunuh. Itu resiko dalam dakwah, Pak. Resiko dalam dakwah. Maka saya suruh anak kita baca Quran tadi. Bukan saya tak bisa baca Quran. Ya.
Kalau saya baca Quran mungkin kata orang, oh itu kan karang-karangan dia sendiri. Ini anak saya nih nggak ada saya janjian sebelumnya sama si Alif ini, nggak ada janjian. Si Alif membaca apa adanya, Bapak Ibu sekalian, apa adanya. Ya. Kalau lebih kita cinta kepada dunia dan takut mati, maka niscaya agama Islam ini akan sirna dan punah, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak semua, untuk mengentaskan kriminal di kampung kita, Pak, untuk mencegah musibah bencana, tidak ada jalan lain, Pak. Apa jalannya? Ramaikan masjid. Syukur alhamdulillah Pak Kepala Desa hadir, Pak Kapolsek hadir, Ketua Masjid hadir, ya, Nenek Mama hadir. Bersama kita maka akan terjadilah kebaikan. Ulama hanya bisa berbicara, ustadz hanya bisa ceramah, Pak Kapolsek lah yang memberikan tindakan. Betul nggak, Pak? Saya ceramah, judi haram, zina haram, orang akan takut. Tapi kalau Pak Kapolseknya nangkap, takut nggak mereka? Takut. Saya cuma bisa ceramah, Pak. Begitu pula dengan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa punya, ibarat pemimpin kan punya aturan, Pak. Buat undang-undang, ya. Kalau apa namanya, Perdes namanya, Pak, ya, peraturan desa. Peraturan desa, ya. Coba lihat, Pak, di Aceh, walau belum sepenuhnya mengamalkan syariat Islam, tetapi yang namanya sholat Jumat, Pak, sholat Jumat tidak ada laki-laki yang keluyuran. Tugas siapa itu? Tugas Satpol PP sama Polwan keliling desa, keliling kecamatan, mengumumkan, ayo para bapak-bapak, para lelaki segera menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Polwan dengan Satpol PP wanita berkeliling, Pak. Yang laki-lakinya sholat ke masjid. Itu baru syarat mengatur adik memakai. Bisa nak kita begitu? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf ini. Sudah ada pengedar narkoba di desa ini. Hah? Sudah ada. Bongkos. Ya. Bagaimana mungkin di desa kita ada pengobar narkoba, pemakai narkoba? Kalau dulu, Pak, orang Minang punya aturan adat. Menikah sesuku, umpamanya saya suku Tanjung nih, menikah sama perempuan sukunya Tanjung, itu dulu diusir dari kampung, Pak. Ya, Pak? Siko jawab itu. Nah, pertanyaannya, mana besar dosa nikah sasuku dengan meninggalkan sholat? Hah? Meninggalkan sholat. Semestinya yang meninggalkan sholat di kampung ini diusir dari kampung. Kira-kira gimana, Pak, kampung kita ini? Aman nggak? Ada orang kampung ini yang nggak sholat diusir. Angkat kaki kau, biang bala kau. Itu, Pak. Ya. Besar mana dosa nikah sasuku sama ninggalin sholat? Ya, nikah sasuku. Kalau kaji lagi, Pak, kalau kita kaji lagi, nikah sasuku dalam hukum Islam boleh enggak? Boleh enggak? Dalam hukum Islam boleh. Dalam hukum adat, mana lebih tinggi, hukum Islam dengan hukum adat? Mana lebih tinggi, hukum Islam dengan hukum adat? Kurang ajar orang adat itu, Pak Ibu sekalian. Lebih merasa berhak dibandingkan Allah. Allah menghalalkan, orang adat mengharamkan. Kurang ajar. Siapa dia dibandingkan Allah? Mohon maaf kok, Pak. Kok kajian sebananya, Pak? Kok sudah mau diundang lagi? Sudah boleh. Ya. Allah menghalalkan. Bagaimana mungkin orang adat mengharamkan? Siapa yang lebih hebat Allah dibandingkan orang adat? Coba gunakan akal lah. Gunakan akal. Hebat mana Allah dibandingkan orang adat? Suci orang adat itu dibandingkan Allah. Suci orang adat itu? Pemangku adat itu suci dibandingkan Allah? Berani mereka menikah, mengusir orang nikah sesuku, berani mereka. Orang yang tak sholat diusir enggak? Kok bisa, Pak? Sudah nih, Pak, orang yang begitu diusir dari kampung ini, biar bersih kampung ini, Pak. Tinggal orang-orang elok-elok aja deh, tinggal yang gaib-gaib. Makanya Ibu, Pak, kalau ingin cari menantu,
Jangan di Bank BRI, jangan di kantor wali kota. Kalau ingin cari menantu, cari di masjid. Waktu subuh, siapa yang selalu hadir di masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60, 65, 70. Ya gimana? Itu isi Sarawak ini sekarang. Itu isi masjid sekarang. Tinggal pensiun-pensiunan ini yang datang ke masjid ini. Yang kadang di kampung lain yang pensiun ini yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kayak gitu. Yang muda-mudanya kemana? Yang mudanya kemana? Main handphone, main game sanggup sampai subuh. Main chip, main judi sanggup sampai subuh. Borgen penyanyi-nyanyi karaoke sanggup sampai subuh. Dengan azan tak sholat subuh. Anjing itu.